Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya kembali menjelaskan mengenai standar profesi dan kompetensi radiografer. Hal ini sangat penting bagi kita semua karena kita bernaung dari radiografi, radiologi, di mana kita masuk dalam lingkup profesi kita adalah radiografer yang dinaungi oleh PARI, Perhimpunan Radiografer Indonesia. Di mana hal ini sangat penting kita ketahui karena sangat penting sebagai pedoman dalam dunia kerja. Kita harus mengetahui standar dari profesi kita dan kompetensi kita sebagai radiografer sebenarnya apa saja. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Jadi radiografer itu adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan radiografi dan imaging di unit pelayanan kesehatan, khususnya di radiologi. Radiografer merupakan tenaga kesehatan yang memberi kontribusi bidang radiografi dan imaging dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, radiografer ini lebih banyak didayagunakan dalam upaya pelayanan kesehatan, rujukan, dan penunjang. Utamanya pelayanan kesehatan yang menggunakan peralatan atau sumber yang mengeluarkan radiasi pengion dan non-pengion. Bekerja mandiri maupun dalam satu tim dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter spesialis radiologi, dokter kedokteran nuklir, dan lain sebagainya. Tugas dan tanggung jawab radiografer. Nah, kita sebagai radiografer nantinya memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi, meliputi pemeriksaan untuk radiodiagnostik dan imaging, termasuk kedokteran nuklir dan ultrasonografi atau USG. Yang kedua adalah melakukan teknik penyinaran radiasi dan radioterapi. Penyinaran radiasi pada radioterapi ya. Kemudian yang ketiga, menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bidang radiologi atau radiografi sebatas kewenangan dan tanggung jawabnya. Yang keempat, menjamin akurasi dan keamanan tindakan proteksi radiasi dalam mengoperasikan peralatan radiologi dan atau sumber radiasi. Jadi karena kita bekerjanya menggunakan radiasi sinar kebanyakan, walaupun ada yang tidak menggunakan radiasi seperti MRI dan USG, ya tetap saja akurasi dan keamanan tindakan proteksi radiasi terhadap semua golongan harus kita perhatikan, terhadap pasien, terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan sekitar kita, termasuk masyarakat umum. Yang kelima, melakukan tindakan jaminan mutu peralatan radiografi. Jadi selain bekerja dalam radiologi, kita juga wajib melakukan tindakan jaminan mutu peralatan radiologi untuk menjamin alat itu standar untuk digunakan, siap untuk digunakan ketika melakukan pemeriksaan radiografi. Nah, selanjutnya definisi dari radiografer. Yang pertama adalah kode etik radiografer. Radiografer adalah suatu profesi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bukanlah profesi yang semata-mata pekerjakan atau mencari nafkah, akan tetapi merupakan pekerjaan kepercayaan. Yang kedua, dari SK bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN nomor 049 garis miring Menkes garis miring SKB garis miring 1 garis miring 2003. Radiografer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1267 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 1995. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan APRO atau D3 Radiologi atau ADRO dan pendidikan asisten rongsen. Yang keempat, Keputusan Rakernas PARI tahun 2006, radiografer adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan radiografi, imaging, kedokteran nuklir, dan radioterapi di pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Tugas radiografer yang pertama di bidang radiodiagnostik, yang kedua di bidang radioterapi, selanjutnya di bidang kedokteran nuklir, bidang kesehatan dan keselamatan kerja dengan radiasi, pengelolaan sarana dan prasarana peralatan radiologi dan radioterapi, pelayanan belajar mengajar, penelitian dan pengembangan iptek radiografi dan imaging, pengembangan diri, pengabdian kepada masyarakat, kemudian konsultasi teknik pelayanan radiologi. Nah, ini tugas-tugas dari seorang radiografer. Selanjutnya di bidang radiodiagnostik, ini tugasnya adalah melakukan pemeriksaan secara radiografi pada organ-organ tubuh sesuai dengan permintaan pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan radiografi ditentukan dan atau dipengaruhi oleh faktor eksposi, teknik pemeriksaan, teknik processing film, kualitas cairan processing, dan kualitas peralatan yang digunakan. Kemudian di bidang radioterapi adalah melakukan teknik dan prosedur terapi radiasi sebagaimana mestinya sesuai dengan rekam medik rencana penyinaran yang telah ditetapkan. Melalui proses treatment planning oleh fisikawan medik dan telah ditetapkan oleh dokter spesialis radiologi. Baik jenis dan tenaga radiasi, posisi penyinaran, lamanya, selang waktu penyinaran, dosis radiasi, ada sentrasi, ada separasi, serta luas lapangan penyinaran. Nah, ini harus dipantau, dipatuhi semuanya, agar dosis radiasi tersebut tidak melebar ke yang sudah diplaningkan. Kemudian di bidang kedokteran nuklir, yang pertama adalah melakukan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan sumber terbuka melalui pressure atau perunutan paparan radiasi yang keluar dari tubuh pasien. Yang kedua, menggunakan pesawat yang berfungsi sebagai detektor radiasi, baik detektor pencacah yang mengukur tingkat intensitas radiasi maupun detektor yang mampu mendeteksi tingkat intensitas maupun kualitas radiasi. Yang ketiga, pengelolaan sumber radiasi terbuka berupa radiofarmaka, mulai dari penerimaan bungkusan radiasi sampai pemanfaatan dan pengelolaan limbah radiasi perlu ditangani secara profesional. Di bidang K3 dengan radiasi, yang pertama adalah melakukan prosedur kerja dengan zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya, karena sebagian besar radiografer adalah petugas proteksi radiasi atau PPR. PPR ini bertugas untuk melakukan upaya-upaya tindakan proteksi radiasi dalam rangka meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja radiasi, pasien, dan lingkungan. Selanjutnya, evaluasi tindakan proteksi radiasi yang telah dilakukan merupakan salah satu kemampuan dari petugas proteksi radiasi, termasuk pengujian terhadap efektivitas dan efisiensi tindakan proteksi. Kemudian, pengelola sarpras peralatan radiologi dan radioterapi. Mutu pelayanan kesehatan di bidang radiologi juga ditentukan oleh kualitas sarana, prasarana, dan peralatan yang digunakan. Oleh sebab itu, kemampuan seorang radiografer dalam mengelola khususnya memelihara sarana, prasarana, dan peralatan radiologi dalam batas kewenangan sangat menentukan kualitas hasil layanan yang diberikan. Jadi perlunya ini pemeliharaan terhadap alat radiologi dan radioterapi ini sangat penting. Mengingat berbagai pasien yang datang ke radiologi dengan berbagai kondisi, tentunya kita harus tetap menyeterilkan alat-alat tersebut. Selain itu, alat radiologi juga harus dikalibrasi secara teratur. Perlu di warming up setiap hari untuk memastikan alat ini siap untuk digunakan dalam operasional pemeriksaan radiologi. Kemudian selanjutnya pemeliharaan tersebut meliputi pemeliharaan kotak film screen, viewing box, safe flight untuk kerja otomatis processing. Kemudian kebersihan pesawat kita harus jaga, yang semuanya tercakup dalam upaya dan tindakan quality assurance radiologi. Nah, dalam pelayanan belajar mengajar, ini yang pertama adalah melakukan kegiatan belajar mengajar terus-menerus baik secara individual maupun secara kelompok. Kedua, menggunakan media pembelajaran dalam dan luar negeri, interaksi pembelajaran ilmiah dengan lingkungan kerja sesama profesi dan atau dengan profesi lainnya melalui seminar, workshop, dan pendidikan pelatihan berkelanjutan. Radiografer juga bertugas memberikan informasi keilmuan dan keterampilannya kepada semua pihak yang membutuhkan.
Kemudian memberikan bimbingan kepada mahasiswa program D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi baik sebagai instruktur PKL. Nah, ini tugas kewajiban dalam radiografer dalam pelayanan belajar mengajar. Dalam bidang penelitian dan pengembangan iptek, radiografi, dan imaging, yang pertama ini adalah melaksanakan penelitian baik yang bersifat ilmiah, akademik maupun ilmiah populer. Yang kedua, penelitian yang dilakukan dapat mencakup tentang teknik radiografi, keselamatan, dan kesehatan kerja dengan radiasi, aplikasi manajemen radiologi, reject analisis film, dan lainnya. Menyangkut bidang radiologi diagnostik, terapi, dan kedokteran nuklir, dan hasil penelitian tersebut dapat disosialisasikan atau didiseminasikan guna peningkatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi radiologi. Dalam pengembangan diri, yang pertama adalah melakukan pengembangan profesionalisme secara terus-menerus melalui pendidikan formal atau non-formal. Kedua, pendidikan dan pelatihan ilmiah secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan disiplin ilmu dan atau disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan radiologi. Yang terakhir, mengadakan seminar, workshop, dan lain sebagainya baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan, kewajiban kita adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan tentang manfaat dan bahaya radiasi yang mungkin timbul akibat pemanfaatan radiasi. Yang kedua, membuat standar-standar pemeriksaan pelayanan radiologi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan radiologi yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, mengukur tingkat paparan radiasi, mengadakan pemeriksaan kesehatan melalui mesh chest survey, donor darah, dan lain sebagainya. Kemudian konsultasi teknik pelayanan radiologi, inilah melakukan konsultasi teknis tentang peningkatan mutu pelayanan radiologi, teknik radiografi, proteksi radiasi, proteksi ruang radiasi, pengolahan limbah hasil proses pelayanan radiografi, dan quality assurance radiologi. Fungsi radiografer, nah di sini juga kita sebagai radiografer memiliki fungsi. Yang pertama adalah mengerti dan memahami visi misi organisasi, khususnya PARI. Yang kedua, meningkatkan jaminan kualitas pelayanan radiologi sesuai dengan perkembangan iptek di bidang kedokteran. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi penyelenggara pelayanan radiologi. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan upaya proteksi radiasi untuk mencegah meningkatnya tingkat paparan radiasi. Meningkatkan teknik dan prosedur manajemen perlakuan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya. Meningkatkan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya. Meningkatkan pengawasan, monitoring, dan evaluasi ketaatan pekerja radiasi terhadap teknik prosedur kerja dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya. Meningkatkan upaya jaminan kualitas radiologi. Kemudian kita masuk ke standar pendidikan radiografer. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, di radiologi juga memiliki standar pendidikan. Definisi pendidikan radiografer di sini. Pendidikan radiografer adalah penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan menghasilkan tenaga radiografi atau radiografer yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang radiografi dan imaging yang dilandasi moral dan etika. Pendidikan radiografer sebagaimana dimaksud di atas merupakan proses belajar berkesinambungan dan berkelanjutan, dimulai saat masuk pendidikan dan berakhir saat berhenti menjadi radiografer. Penyelenggaraan pendidikan radiografer, yang pertama, penyelenggaraan pendidikan radiografer adalah suatu institusi pendidikan yang telah diakreditasi untuk penyelenggaraan pendidikan radiografer dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi. Penyelenggaraan pendidikan radiografer diselenggarakan oleh lembaga formal. Penyelenggaraan pendidikan radiografer berkelanjutan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal atau organisasi profesi melalui pendidikan jenjang, pelatihan, workshop, dan sejenisnya. Kemudian jenjang pendidikan radiografer di Indonesia dapat kita lihat bersama-sama mulai dari ASRU setingkat SMA, kemudian ada APRO, ATRO, ataupun Poltekkes Diploma 3 jurusan TRR, teknik diagnostik dan radioterapi. Artinya ada sarjana terapan D4 teknologi radiologi. Di sini ada CT,
CT scan, MRI, USG, terapi dan manajemen. Tentunya ada intervensi juga yang saat ini terupdate D4-nya. Kemudian ada Magister S2, Sains Terapan Kesehatan, Teknik Imaging Diagnostik atau Imaging Diagnostik. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan radiografer berkelanjutan dilaksanakan dengan standar yang ditetapkan oleh Persatuan Radiografer Indonesia atau PARI. Kemudian standar kompetensi radiografer seperti yang kita ketahui juga memiliki standar kompetensi. Jadi definisi standar kompetensi radiografer merupakan penjabaran yang utuh dan cermat, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan radiografer dalam menjalankan peran, fungsi, dan kewenangan sebagai radiografer. Standar kompetensi radiografer adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk hasil keluaran yang mengenai yang pertama, apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh radiografer. Yang kedua, tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja yang diharapkan dari radiografer. Yang ketiga, bagaimana menilai bahwa kemampuan radiografer telah berada pada tingkat yang diharapkan. Kemudian kompetensi radiografer adalah kemampuan seseorang radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pendidikan radiografer yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu Persatuan Ahli Radiografi Indonesia. Pada tingkat nasional, di sini dapat kita lihat yang pertama lebih efisien dalam biaya dan membuat pendidikan dan pelatihan keterampilan lebih relevan. Yang kedua, pembentukan keterampilan yang lebih baik antara pelatihan, penilaian, dan pemberian sertifikat. Penilaian yang lebih konsisten. Yang keempat, adanya hubungan yang lebih baik antara pelatihan, penilaian, dan pemberian sertifikat. Yang kelima, kemampuan diakuinya pelajaran-pelajaran yang telah diterima sebelumnya. Manfaatnya pada tingkat pelayanan di rumah sakit, yaitu pengidentifikasian yang lebih baik mengenai keterampilan yang dibutuhkan. Yang B, pemahaman yang lebih baik mengenai hasil pelatihan. Selanjutnya, berkurangnya pengulangan dalam usaha pengadaan pelatihan. Selanjutnya, peningkatan dalam perekrutan tenaga baru. Penilaian hasil pelatihan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Yang terakhir, pengidentifikasian kompetensi di tempat kerja yang lebih akurat. Nah, di sini dalam upaya manajemen, seorang radiografer ini memiliki kompetensi sesuai dengan standar pendidikan radiografer. Maka penyelenggaraan pendidikan maupun pelatihan harus dalam pengawasan dari PARI. Yang kedua, standar kompetensi harus merupakan bagian pokok dari kurikulum pendidikan radiografer secara utuh. Yang ketiga, standar kompetensi radiografer harus dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan lanjut radiografer untuk mengetahui dan atau menguji kualifikasi dan standarisasi radiografer yang akan menjalankan praktek radiografi dan imaging di masyarakat. Yang ini standar kompetensi radiografer ya yang dibahas. Yang keempat, dalam melaksanakan standar kompetensi radiografer dijabarkan dalam struktur standar kompetensi sesuai dengan fungsi. Yang pertama, kompetensi untuk fungsi pelaksana. Yang kedua, kompetensi untuk fungsi manajerial atau pengelola. Yang ketiga, kompetensi untuk fungsi pendidikan dan pembimbingan. Yang keempat, kompetensi untuk fungsi peneliti dan penyuluhan. Yang kelima, kompetensi untuk fungsi kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya ada penjabaran standar kompetensi sesuai dengan fungsi. Yang pertama, kompetensi untuk fungsi pelaksana. Yang ada kelompok unit kompetensi radiodiagnostik konvensional. Sini untuk kompetensi melaksanakan radiografi alat gerak atas atau ekstremitas superior. Yang kedua, untuk kompetensi melaksanakan radiografi alat gerak bawah yaitu ekstremitas inferior. Kompetensi melaksanakan radiografi perut atau abdomen. Kemudian kompetensi melaksanakan radiografi dada atau torak. Kompetensi melaksanakan radiografi tulang belakang atau kolumna vertebralis. Kompetensi melaksanakan radiografi kepala. Kompetensi melaksanakan radiografi tulang wajah, facial bone. Kemudian ada kompetensi melaksanakan kompetensi tulang, punggul atau pelvis. Yang ke-9 adalah melaksanakan radiografi bone survey. Bone survey ini seluruh tubuh ya pemeriksaannya. Yang ke-10 kompetensi melaksanakan radiografi gigi, geligi dan panoramik. Ke-11 kompetensi melaksanakan radiografi saluran pernapasan. Oke, di sini adalah
kelompok unit kompetensi radiodiagnostik konvensional. Yang masuk dalam radiodiagnostik konvensional itu kurang lebih ada pemeriksaan ini, umum, rutin. Yang biasanya dilakukan oleh radiografer D3, di sini kompetensinya sudah tercakup semua. Kemudian yang ke-12, kompetensi melaksanakan radiografi saluran pencernaan, kompetensi melaksanakan radiografi saluran perkencingan, tractus urinarius. 14, melaksanakan radiografi sistem reproduksi. 15, kompetensi melaksanakan radiografi sistem persyarapan. 16, kompetensi melaksanakan radiografi sistem hormon. 17, kompetensi melaksanakan radiografi sistem pembuluh darah arteri. Kompetensi melaksanakan radiografer sistem pembuluh darah vena. 19, untuk kompetensi upaya proteksi radiasi. Unit kompetensi implementasi QA/QC. Oke, di sini sudah radiografer konvensional wajib mengetahui dan mampu melaksanakan ini semua. Kemudian yang B ada kelompok unit kompetensi imaging, CT scan. Ini unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan kepala atau otak, unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan sinus paranasal, unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan nasofaring, kompetensi melaksanakan pemeriksaan orbita, kompetensi melaksanakan pemeriksaan leher, kompetensi melaksanakan pemeriksaan abdomen, kompetensi pelaksanaan pemeriksaan torak, ada pemeriksaan tulang belakang, pelvis, alat gerak atas, alat gerak bawah. 12 unit kompetensi upaya proteksi radiasi, 13 unit kompetensi implementasi QA/QC. Nah, kemudian ini untuk kelompok unit kompetensi imaging pada MRI, unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan kepala, pemeriksaan otak, pemeriksaan leher, pemeriksaan mediastinum, pemeriksaan torak, pemeriksaan abdomen, kompetensi melaksanakan pemeriksaan tulang belakang, kompetensi melaksanakan pemeriksaan muskuloskeletal, unit kompetensi implementasi QA/QC. Kemudian ada kelompok unit kompetensi imaging USG, berkompetensi melaksanakan scanning liver, scanning empedu, scanning ginjal, scanning USG pankreas, scanning limfa, scanning aorta abdominalis, scanning vena cava inferior, scanning pelvis, scanning obstetrik, scanning payudara, scanning tiroid, scanning skrotum, scanning neonatal, scanning appendix, dan unit kompetensi implementasi QA/QC. Nah, kemudian di bidang radioterapi kompetensinya melaksanakan teknik radiasi eksternal, teknik radioterapi kuratif, melaksanakan teknik radioterapi paliatif, melaksanakan teknik radioterapi prabedah, melaksanakan teknik radioterapi pasca bedah, melaksanakan teknik radiasi interna, melaksanakan teknik after loading, kompetensi melaksanakan teknik intrakatheter, kompetensi melaksanakan teknik implantasi, melaksanakan teknik radiasi sistemik, melaksanakan teknik radioterapi total body irradiation, melaksanakan teknik radioterapi hemibody, melaksanakan teknik radioterapi stereostatik, kemudian melaksanakan teknik radioterapi total skin irradiation, melaksanakan teknik radioterapi intraoperatif. Yang ke-16 melaksanakan teknik radioterapi IMRT. 17 unit kompetensi upaya proteksi radiasi, 18 unit kompetensi implementasi QA/QC. Kemudian yang ke-F ada kelompok unit kompetensi bidang kedokteran nuklir. Yang pertama adalah unit kompetensi melaksanakan scanning liver, scanning empedu, scanning ginjal, scanning pankreas, scanning limfa, scanning aorta abdominalis, scanning vena cava inferior, scanning pelvis, scanning obstetrik. Kemudian unit kompetensi melaksanakan scanning whole body, unit kompetensi upaya proteksi radiasi, unit kompetensi implementasi QA/QC. Kemudian yang kedua ada kompetensi untuk fungsi manajerial atau pengelola. Ini adalah unit kompetensi melaksanakan pengelolaan radiografi konvensional, unit kompetensi melaksanakan pengelolaan pelayanan CT scan, unit kompetensi melaksanakan pengelolaan pelayanan MRI, unit kompetensi melaksanakan pengelolaan pelayanan USG, unit kompetensi melaksanakan pengelolaan pelayanan radioterapi, unit kompetensi melaksanakan pengelolaan pelayanan kedokteran nuklir, unit kompetensi melaksanakan pengelolaan upaya proteksi radiasi, unit kompetensi melaksanakan pengolahan implementasi QA/QC, dan mungkin saya tambahkan satu lagi adalah unit kompetensi melaksanakan pelayanan radiologi intervensi. Karena ini intervensi baru dibuka ya.
Yang ketiga, kompetensi untuk fungsi pendidikan dan pembimbingan. Yang pertama adalah unit kompetensi pelaksanaan pendidikan dan bimbingan di bidang radiografi konvensional, unit kompetensi pendidikan di bidang CT scan, unit kompetensi pelaksanaan pendidikan dan bimbingan di bidang MRI, kemudian di bidang USG, radioterapi, kedokteran nuklir. Juga saya tambahkan di sini unit kompetensi pelaksanaan pendidikan dan bimbingan di bidang radiologi intervensi. Kemudian unit kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang upaya proteksi radiasi, unit kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang implementasi QA/QC. Yang keempat di sini untuk fungsi peneliti dan penyuluhan. Yang pertama, unit kompetensi melaksanakan penelitian bidang radiografi konvensional, unit kompetensi melaksanakan penelitian bidang CT scan, unit kompetensi dan penelitian bidang USG, di bidang MRI, di bidang radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi intervensi juga saya tambahkan di sini. Kemudian unit kompetensi penelitian di bidang upaya proteksi radiasi, unit kompetensi melaksanakan penelitian di bidang QA/QC. Yang kelima, kompetensi untuk fungsi kewirausahaan. Unit kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan di bidang radiografi konvensional. Unit kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan bidang CT scan, bidang MRI, USG, radioterapi, kedokteran nuklir, dan radiologi intervensi tentunya. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan di chat di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi untuk kita semua.